Kita akan bicara tentang perlindungan anak. Saya mau menakut-nakuti dulu ya. Jadi ini kasus yang saya temukan di Simfoni Kemen PPA ya. 2 hari yang lalu saya membuat presentasi untuk satu sekolah di Bekasi yang akan membentuk Satgas Anti Bullying. 2 hari yang lalu itu jumlah kasusnya masih 19.900. Hari ini waktu saya tadi cek sudah 20.262 kasus. Ini kekerasan aja di seluruh Indonesia ya. Nah, dari 20.000 ini 57%-nya korbannya adalah anak-anak. Ini data yang dimiliki oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Artinya ini yang dilaporkan. Maka sudah pasti yang tidak terlaporkan jangan-jangan bahkan lebih besar dari ini ya. Korbannya menurut jenis kelamin, jadi 80% dari 20.000 itu perempuan korbannya, 57,5% itu anak-anak dari 20.000 itu. 20.000 itu data sepanjang Januari 2023 sampai bulan ini, sampai hari ini ya. Nah, kelompok umur nih ya. Sekarang ini kelompok umur terbesar yang memiliki resiko tertinggi karena dia menjadi korban paling besar adalah umur 13 sampai 17 dan jumlahnya dia tertinggi. Lihat ya. Kalau anak umur 0 sampai 5 tahun 7%, 6 12 tahun 18% ya. 18 24 11, 25 44 25% ya. Yang 59 tahun 4,8%. Tapi anak usia 13 sampai 17 tahun ini mencapai 32,1%. Jadi anak-anak remaja kita ini saat ini sangat beresiko ya mengalami kekerasan. Nah, ini juga jenis kekerasannya nih. Yang paling tinggi itu adalah kekerasan seksual. Ya, tempat terjadinya ini mari kita lihat ya. Tempat terjadinya yang paling tinggi itu di rumah tangga. Kasus tertinggi terjadi di rumah tangga. Korban tertinggi kejadiannya di rumah tangga. Ini menurut saya mengerikan ya. Artinya anak-anak kita itu tidak aman di rumah mereka sendiri kan ciloko ini ya. Kalau bahasa Jawanya ini ciloko gitu ya. Kalau di rumah saja sudah tidak menjadikan aman, terus anak-anak ini harus kemana gitu ya. Jadi ini data ya, ini data ya. Saya kalau di grup itu sering menanyakan data ya. Kalau ada yang klaim sesuatu harus dilandasi dengan data yang akurat, bukan data dari media sosial ya. Apa itu perlindungan anak? Perlindungan anak itu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Semua kegiatan untuk menjamin dan melindungi. Artinya ini kalau menjamin berarti pencegahan dong. Karena itu terjamin keamanannya ya. Dia bisa hidup, bisa berkembang, berpartisipasi secara optimal ya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Siapakah anak ini? Nah, anak itu menurut undang-undang dia adalah orang yang antara 0 sampai 18 tahun. Jadi selama dia berusia 0 sampai 18 tahun, dia adalah anak termasuk yang ada dalam kandungan. Maka apapun yang terjadi pada dia, dia adalah subjek dari perlindungan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Betul? Kalau salah ya, mohon maaf. Lalu siapakah yang wajib memberikan perlindungan? Orang seringkali mengira perlindungan pada anak itu yang wajib ya orang tua. Salah ya. Karena kita semua yang berusia di atas 18 tahun, begitu umur Anda 19 tahun, Anda terkena kewajiban untuk memberikan perlindungan. Siapa yang wajib memberikan perlindungan? Dia adalah negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, sekolah atau madrasah, ini kita sebut satuan pendidikan, keluarga, dan orang tua. Ya, jadi nggak cuma bapak ibunya, nggak cuma nenek kakeknya, tetapi masyarakat. Kita ini kan bagian dari masyarakat. Maka kita punya kewajiban secara undang-undang Anda wajib memberikan perlindungan ya.
Nah, ini klaster-klaster dalam perlindungan dalam hak anak ya. Dan ini masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Ada definisinya, ada prinsipnya, hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan waktu luang, maka perlindungan khusus ya. Ada di dalam situ. Nah, ya, kita cepat saja karena saya ingin tanya jawab. Karena saya yakin pasti banyak pertanyaan yang aneh-aneh ya. Jadi untuk hak sipil ya sudah diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, juga Nomor 12 Tahun 2006. Lalu ada perdanya tentang Dukcapil. Ini apa sih Kak? Hak untuk punya akte ya. Sekarang ada apa? Kartu kenal anak ya. Jadi anak itu begitu lahir kan nggak cuma akte, dia harus daftarkan lagi ya. Ya, Indonesia Pintar banyak sekali ya di mana anak-anak itu dilindungi, dilindungi haknya oleh negara, dipastikan, dijamin oleh negara dia bisa mendapatkan semua itu lewat eh, kartu-kartu tersebut. Lalu lingkungan keluarga, ada undang-undang tentang pengasuhan ya. Lalu apalagi? Jadi kalau Anda itu melakukan pengasuhan sudah ada undang-undangnya. Ya, walaupun sebetulnya ya kok ya nemen ya sampai Anda itu melakukan pengasuhan pada anak-anak Anda aja sampai nunggu bikinkan undang-undang ya. Kemudian ada undang-undang tentang kesehatannya. Nah, kalau pendidikan, nah ini yang menarik ya. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, pemerintah mengeluarkan banyak sekali tata aturan terkait pendidikan, salah satunya juga pencegahan kekerasan seksual ya. Yang terbaru itu Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023, di mana sekarang satuan pendidikan itu diwajibkan membentuk Satgas anti kekerasan ya, Satgas pencegahan kekerasan ya di satuan pendidikan. Nah, ini beberapa yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait Undang-Undang Perlindungan Anak ya kan. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ya. Lalu juga ini anak-anak yang dalam eksploitasi. Misalnya sudah ada Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 21 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ya. Seringkali anak-anak kita ini juga menjadi korban perdagangan orang. Ini juga ada perlindungan terhadap anak-anak yang harus bekerja ya, di usianya dia harus bekerja ya. Nah, ini ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, lalu ada juga perda-perda tentang ketenaga kerjaan ya. Nah, ini yang mekanisme yang didapatkan di Kabupaten Kota Layak Anak ini ya, lewat peraturan Kabupaten Kota Layak Anak, ini hal-hal yang perlu disediakan oleh kabupaten atau kota agar dia disebutkan layak anak. Jangan nanti ngomong sama saya, ini kan indahnya peraturan ya. Indonesia itu kan peraturannya indah-indah. Nah, nanti tugas kita lah memastikan bahwa tata aturan ini benar-benar terlaksana dan tercapai tujuannya, yaitu perlindungan. Nah, kami hari Senin terkait dengan makin banyaknya kasus-kasus perundungan ya dan juga kekerasan yang dialami anak baik antar anak itu sendiri maupun orang dewasa terhadap anak. Kalau teman-teman yang terbaru itu kasus Cilacap ya, Cilacap ya, yang anak-anak itu saling membuli, memukuli. Yang menjadi sorotan saya itu adalah video-video itu diviralkan, dibagikan bahkan ke WhatsApp grup ya, termasuk WhatsApp grup kami, dan juga kemudian foto pelaku ya, yang bahkan belum dijatuhi hukuman, artinya belum mengalami proses peradilan, jadi dia masih terduga ya, menurut hukum dia masih terduga, wajahnya sudah ditampilkan. Sementara kita punya namanya pedoman pemberitaan ramah anak, di mana dalam pedoman tersebut wartawan itu yang pertama dilarang mengangkat berita berdasarkan postingan di sosial media. Ini ya. Yang kedua, kalaupun itu terjadi maka wartawan itu tidak boleh menampilkan wajah anak dan juga namanya. Nah, sekarang ada kan wajahnya tidak ada, namanya disembunyikan, tapi lingkungan sekitarnya disebutkan. Jadi kita gampang, oh si ini. Padahal di dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa lingkungan anak tersebut juga tidak boleh disebutkan. Jadi benar-benar identitas pelaku dan korban, tidak hanya korban ya, pelaku itu harus disembunyikan. Mengapa? Karena
Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak mengatakan bahwa peradilan anak itu sifatnya restoratif, bukan pembalasan. Itu ada di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23, ada juga di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak ya. Karena itu kami selaku komunitas bersama LPAI nanti bersama Asapena, bersama Kerlip ya, kami hari Senin akan melakukan konferensi pers dan menggugat pemerintah ya agar ini menjadi perhatian karena makin ke sini hak-hak anak ini makin terabaikan ya, makin terlanggar terutama dengan adanya sosial media. Saya sudah menghentikan, saya meminta teman-teman tidak lagi menyebarluaskan video-video yang terkait dengan kasus anak. Apabila teman-teman mendapatkan video sejenis, yang perlu dilakukan pertama adalah mengecek kekinian dari berita tersebut. Caranya bukan disebar dan ditanyakan ke WhatsApp grup yang lain. Ya, karena waktunya kenapa disebar? Saya tahu ini benar enggak ya. Cara adalah siapa yang kirim itu yang Anda tanya. Kalau dapatnya dari Kak Lofri, tanya, kalau ini video dapat dari mana? Kapan terjadi? Di mana? Ya, karena Anda harusnya Kak Lofri tidak menyebarkan ke Anda, tetapi harusnya Kak Lofri menyampaikan ke pihak-pihak terkait. Ya, kalau dirasa pihak-pihak terkait ini lambreta tralala atau lamban, maka kita semua bersama-sama mengirimkan itu ke pihak terkait tersebut, biar jebol emailnya. Ya, tetapi tidak membagikannya dalam rangka supaya kita kelihatan keren karena paling tahu kekinian kisah-kisah di dalam dunia. Karena Anda terancam ITE, Anda terancam Undang-Undang Perlindungan Anak. Terima kasih. Depannya saya mengajak teman-teman untuk lebih bijak ya dalam penggunaan sosial media. Benar-benar memperhatikan apakah apa yang kita share itu bermanfaat tidak, gitu kan? Perlu nggak kita share, gitu kan? Terutama kalau apa yang kita share itu terkait dengan anak. Ingat ya, baik korban maupun pelaku, mereka ada dalam perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalaupun dia melakukan kejahatan atau terlibat perilaku kriminal, maka sesuai undang-undang yang berlaku, yang diberikan oleh mereka adalah restoratif justice. Ya, karena apa? Kita menganggap mereka masih punya masa depan. Mereka masih menjadi harapan bangsa. Kalau wajahnya sudah dipampang di mana-mana sebagai pelaku kekerasan, maka seumur hidupnya dia akan menyandang citra tersebut. Maka tidak ada masa depan untuk dia ya. Maka saya benar-benar menghimbau teman-teman untuk memperhatikan media sosialnya. Kalau menemukan itu dari teman atau siapapun, mohon diklik report ya, supaya berhenti di sana, tidak makin disebarkan. Mari kita lindungi anak-anak kita ya, karena anak-anak inilah harapan masa depan kita dan bangsa kita. Terima kasih, mohon maaf apabila terlalu bersemangat, sehingga mungkin ada kata-kata yang menyinggung atau kurang berkenan, ya, karena sebetulnya saya agak ngantuk. Jadi kalau agak ngantuk itu orang adik-adik pasti jadinya meledak-ledak biar nggak tidur ya. Dan saya berharap ini bisa memberikan pencerahan, dan karena saya sudah bersemangat, mudah-mudahan ikut bersemangat juga untuk melindungi anak-anak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai kita ketemu lagi minggu depan.